Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat, salam sehat untuk semuanya yang di Jogja dan juga di Bandung. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari pelatihan ini? Nah, tentunya ini untuk membangun gaya komunikasi kritis dan positif di kalangan mahasiswa, ya, untuk peningkatan kesadaran berbahasa, peningkatan berbahasa santun atau bijak di media sosial. Dan kemudian kenapa sih kemudian mahasiswa yang menjadi sasaran utama? Ya, karena memang teman-teman ini, para mahasiswa ini adalah agen ya, teman-teman. Teman-teman ini adalah agen perubahan yang aktif menyuarakan pendapat serta mengkritisi kebijakan baik di tingkat kampus maupun pemerintahan. Gitu. Nah, tentunya dengan kemampuan kritis, akses yang luas teman-teman terhadap media sosial, ini teman-teman memiliki potensi yang besar ya, dalam membentuk diskusi publik yang sehat dan berbasis data. Pak Ruswan menyampaikan materi atau boleh juga nanti tunggu kita di akhir nanti ada sesi diskusi sekaligus begitu ya dengan Pak Ruswan dan dengan Profesor N. Ya, silakan Pak Ruswan. Ya, slide pertama ya ini di dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 83 nih ya. Dan ini dikatakan uh, waqulu linnasi husna. Nah, waqulu linnasi husna. Artinya and speak to people good words. Dan berbicaralah kepada orang-orang dengan kata-kata yang baik. Jadi apa sebetulnya yang disebut dengan gerakan berbahasa yang bijak atau gerakan bijak dalam berbahasa ya. Jadi gerakan eh, berbahasa yang bijak adalah sebuah kampanye yang mendorong masyarakat ya atau publik ya untuk menggunakan bahasa secara courteous, secara berhati-hati ya, accurate secara akurat, secara tepat, dan secara responsible, secara bertanggung jawab, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan, terutama di ruang publik dan sosial media. Nah, kita tidak bedakan antara ruang publik dan sosial media, karena sosial media juga dapat dikatakan sebagai ruang publik ya, ruang publik walaupun sifatnya digital, ya, itu definisinya. Nah, adapun tujuan dari gerakan um, bijak berbahasa yaitu yang pertama untuk membangkitkan kesadaran berbahasa. Ya, bahasa adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa khusus kepada manusia ya. Tetapi dengan anugerah ini kita patut memiliki kesadaran. Niat kita adalah baik ya. Niat kita adalah untuk seek truth, untuk mencari kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran ya, bukan tujuannya untuk mempermalukan, untuk mengalahkan orang lain ya. Jadi dari niat yang baik ya. Misalnya kita berbeda pendapat dengan orang lain ya, misalnya ya, uh, I appreciate your point, but I'd like to add another perspective. Itu lebih lebih satu. Jadi kita mengapresiasi dulu orang lain pendapatnya, tetapi kita menyampaikan perspektif yang berbeda ya. Bisa berbicara secara lantang, secara lugas, tanpa terlihat muka. Karena dia bisa mengakui sebagai siapapun, begitu. Laki-laki bisa mengakui perempuan, anak sekolah bisa mengakui sebagai pejabat, dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang berikutnya, media sosial ini demokratis bagi siapapun. Orang miskin, orang kaya itu punya akses ke media sosial. Karena yang saya lihat sebagai sebuah fenomena menarik, eh, kalau kita punya uang terbatas, memilih misalnya antara membayar UKT gitu dengan mengupgrade ponsel, dugaan saya sebagian orang itu memilih mengupgrade ponsel gitu untuk kepentingan updating dan media sosial dibandingkan membayar UKT. Jadi prioritas di kita itu sepertinya akses terhadap media sosial itu menjadi kebutuhan primer ya. Kita lanjut teman-teman ke pembicaraan terkait dengan resiko
dari media sosial ini misinterpretasi pasti lah ya, karena em, salah satu yang nanti kita singgung dengan echo chamber ini, teman-teman. TikTok itu algoritmanya berbeda antara algoritma di Cina dengan algoritma di luar Cina. Di Cina itu algoritmanya edukatif, ya memang sesuai dengan struktur sosialnya yang dijaga gitu ya. Orang mengatakannya otoriter lah, kurang lebih begitu. Nah, jadi yang muncul itu lebih ke narasi-narasi tentang kemajuan teknologi pendidikan begitu. Padahal kita tahu, kita install TikTok, yang keluar itu banyaknya kan yang joget-joget begitu. Itu yang kemudian algoritma yang disebarkan secara luas kepada seluruh dunia. Jadi kita bisa bisa lihat perbedaan algoritma ini dan dampaknya gitu. Jadi ketika di belahan dunia sana sedang asik menikmati orang yang mandi lumpur misalnya, atau yang joget-joget gitu sambil berharap dapat hadiah begitu ya, dapat gift. Ya, Di kami sangat menunggu hadiran teman-teman untuk hadir bersama kita di Luring. Kita membahas dua tema lagi, cara berpikir intelek dan juga strateginya ya untuk menghindari kita terjerat pasal. Nanti ada Bu Dr. Safrina untuk yang berpikir intelek dan yang strateginya nanti dengan saya. Begitu mungkin teman-teman untuk yang belum mengisi angket, kami sangat menunggu partisipasi teman-teman. Tentunya itu bukan paksaan ya, dan sebenarnya lebih banyak nilai manfaatnya ya kalau kami melihat teman-teman. Mungkin itu dari kami teman-teman. Ini kami sudah lengkap di sini ada berempat. Ya, insya Allah ini tim PKM kami ya luar biasa. Ini saya sangat merasa terhormat ya bersama dengan Bapak Ibu, dengan Pak Prof. Eri, Bu Dr. Safrina dan Pak Ruslan bersama-sama kita berbagi tentang posting kritis tetap etis. Sampai bertemu nanti di UM-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macklemore. And I'm staying till I die with my. Tidak ini juga mau tiga. Nah, jadi itu ya. Kurang lebih sama. Sama dengan siapa? Sama dengan yang lain. Oh, sama dengan yang lain. Jadi membantu kan kapasitas berpikir setiap orang, pendapat orang-orang itu berbeda-beda. Jadi kita membantu orang lain untuk mungkin masukan atau saran dari kita yang mungkin dari Satu persatu dari sana, Azam, kenapa? Nah, itu melalui kalau diolah kembali harus mampu kita itu mendeskripsikan. Sangat beririsan ya dengan buku, dengan investigative mindset, gitu ya. Sedangkan yang non intelektual itu biasanya dogmatik. Ya, jadi ya. Tambah banyak gitu kan, sehingga kita punya beberapa evidence gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah kita harus bekerja segitu-gitunya gitu. Nah, itu. Misalnya orang